bahwasanya Jawa ini bintu Tarim. Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim. Oh, ini dari mana? Gitu loh. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya mereka ini punya gerakan yang terstruktur, terorganisir dan masif untuk menguasai negara ini melalui jalur-jalur itu. Jadi jangan menuduh kita ini sedang menebarkan kebencian kepada para habaib, tidak. Ya. Tapi kita ini sedang berusaha untuk meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Makanya Gus, ketika saya telaah ya kitab As-Suluk, kitab Waqatul Ulama wal Muluk, di situ kan menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi yang lakopnya itu adalah Ba Marwan. Ya. Itu bagian dari Ba'alawi, Gus. Ya. Tapi ketika kita itu pindah kepada kitab yang lain, misalkan Tuhfatul Zaman, karena menghakik kitabnya ini yang versi cetak ya. Versi cetakannya itu yang menjadi bagian dari Ba'alawi itu adalah Muhammad bin Ali. Dan Muhammad bin Ali itu adalah Faqih Muqaddam ya maksudnya ya. Karena kemudian diklaim bahwasanya Ba Marwan itu bukan bagian dari Ba'alawi, tapi justru menjadi gurunya Faqih Muqaddam, Gus. Jadi polanya itu ada yang seperti itu, Gus. Belum hal-hal yang lain lagi lah yang oleh Abdurrahman bin Ubaidillah itu disebut dengan at-tasahul fir riwayah. Jadi serampangan itu dalam menyebutkan cerita atau riwayat. Memang itu sepertinya menjadi ciri khas daripada klan Ba'alawi. Gitu kan? Karena tidak satu dua orang oknum klan Ba'alawi yang memiliki ciri seperti itu. Contoh ya, seperti yang pernah terjadi di Banten. Ya. Dimana ketika ada jamuan makan di satu acara, ya kan, ada satu Habib, marganya Barakbah apa itu? Ba'bud kali? Bukan ya? Ba'bud atau Barakbah? Ba'bud ya? Atau Barakbah, nggak tahu itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri di YouTube-nya, bisa cari nanti. Ya. Kalau nggak begini kan? Siapa Sunan Gunung Jati? Kalau dia tidak berguru, ya kan? Kalau dia tidak berguru kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Al-Haddad, nggak mungkin jadi sunan dia. Padahal masa hidupnya jauh, tidak sezaman kan? Ya, gitu loh. Nah, ini yang menjadi ciri dari beberapa banyak, bukan beberapa gelintir, tapi beberapa banyak oknum klan Ba'alawi. Oknum tapi banyak ya, nggak cuma satu dua, Gus? Iya. Dengan beberapa narasi yang berbeda. Ada lagi oknum klan Ba'alawi, dan ini bukan oknum yang istilahnya tidak punya tidak punya pengaruh sosial ya, karena dia bagian dari seorang pendakwah dan ulama gitu loh. Mengatakan kan bahwasanya Jawa ini bintu Tarim. Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim. Oh, ini dari mana? Gitu loh. Ada itu Gus. Iya kan? Itu sudah viral videonya di YouTube itu. Kalau nggak salah kan dari Jawa Timur itu kan, ya Al-Muhdhar itu kan, dia mengatakan bahwasanya tanah Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim, gitu loh. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya mereka ini punya gerakan yang terstruktur, terorganisir dan masif untuk menguasai negara ini melalui jalur-jalur itu, gitu loh. Belum lagi dengan pemalsuan pembelokan sejarah kali ya. Betul. Mengenai makam-makam yang dibalawikan, dinyahyakan, seperti Mbah Abdul Malik tuh ya. Betul. Mbah Abdul Malik di Banyumas, itu menjadi Ba'bud. Jadi Ba'bud. Kan. Jadi Pangeran Diponegoro yang merupakan leluhur dari Mbah Malik itu jadi Ba'bud, Gus. Iya. Keturunannya jadi HBU semua harusnya ya. Iya. Nah itu kan, gitu loh. Nah makanya kan sekarang begini. Jadi jangan menuduh kita ini sedang menebarkan kebencian kepada para habaib, tidak. Tapi kita ini sedang berusaha untuk meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Oknum. Iya kan? Oknum apa klan? Ya sekarang begini, kalau memang itu kita katakan oknum, kan bukan satu. Oh iya, banyak kan ya? Terlalu banyak gitu loh. Bingung jadi ini. Iya. Loh, sekarang begini, misalkan satu contoh ya kan, Habib Lutfi itu membuat narasi yang sampai dipublis di NU Online, bahwasanya NU itu berdiri atas restu kakeknya.
Tapi dihapus ya, Gus ya? Nah, itu saya nggak ngecek lagi tuh. Ah. Ya, tapi itu saya pernah baca. Gitu. Jadi ada yang menginformasikan, kemudian saya baca, ternyata memang ada. Dan di websitenya Habib Lutfi sendiri, Kanzus Sholawat tuh ada. Gitu. Sampai sekarang masih ada, Gus? Nah, itu nggak tahu saya, belum ngecek lagi. Udah dihapus apa belum? Gitu loh. Nah, ini kan pembelokan sejarah. Ya, betul. Nah, sejarah berdirinya NU. Yang kedua, sejarah bangsa Indonesia dibelokkan lagi oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apa kata dia? Ketika dia menarasikan bahwasannya Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti pertama dan terakhir di Indonesia. Mufti Belanda kan itu mah? Nah, makanya, nah ini kalau tidak diluruskan, ya kan, 10 tahun ke depan, generasi muda ini akan menggunakan referensi yang salah itu. Sementara Habib Utsman bin Yahya ini, itu kan beliau masa hidupnya sampai wafatnya Indonesia belum ada. Ya. Indonesia belum ada. Dan beliau PNS kan, PNS-nya Belanda kan? Iya kan, Mufti Batavia. Batavia itu kan satu kota yang dikuasai oleh Belanda, yang awalnya Sunda Kelapa kan, gitu loh. Nah, kemudian begini, bicara mufti, ya kan? Kalau dia mengatakan mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia, berarti mufti-mufti keraton atau mufti-mufti kesultanan di Nusantara ini dinafikan semua oleh dia. Gitu loh. Lalu ketika kita membantah ini, lalu kita dituduh sebagai penebar kebencian. Ya tidak. Ya salah lah. Ini kita sedang meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh oknum. Dan oknum ini bukan biasa, karena oknum ini berpengaruh. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian seperti pembelokan sejarah dan pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. Ya kan? Nah, itu jadi bentuk Habib bin Yahya kan? Nah iya. Nah, ini dari satu orang, berapa kesalahan yang dia buat yang harus kita klarifikasi demi untuk menjaga lurusnya sejarah bangsa kita. Kan begitu. Betul. Gitu loh. Karena harga diri bangsa itu ada di dalam sejarahnya itu. Iya, ketika sejarahnya itu dibelokkan, maka bangsa itu hakikatnya tidak punya harga diri, tidak tahu, tidak memiliki jati dirinya sendiri ya. Iya, betul. Dan itu sangat berbahaya, gitu loh. Itu sangat berbahaya.